Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscriber Cak Imam Suwandi Channel? Apa kabar? Mudah-mudahan udah lama ya saya nggak buat konten bertemu dengan pakar atau ahli atau beberapa orang yang kita anggap punya pemikiran yang luar biasa gitu ya. Di samping saya ini ada seorang anak muda. Oke, kita sebutnya anak muda ya, karena emang masih muda ini, namanya Mas Aksat ya. Mas Aksat ini punya bisnis yang kekinian guys. Jadi kalau Anda pengen tahu perbincangan Anda ini diomongin apa sih sama orang-orang yang ada di internet, misalkan di YouTube atau Twitter, Facebook dan lain-lain gitu ya, sosial media, itu bisa dimonitor guys. Jadi bisa dimonitor, kemudian bisa diketahui siapa yang ngomongin kita dan apa yang diomongin, itu bisa sekali. Dan itu metodenya namanya etnografi. Nah, ini kalau anak-anak kuliahan pasti paham ini. Jadi kita bisa cek siapa aja yang membicarakan kita, dan kita itu image-nya bagaimana, itu bisa diomongin. Langsung aja kita kenalan sama Mas Aksat. Halo, apa kabar Mas Aksat? Halo, Cak Imam. Oke. Sehat ya, Cak Imam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bisa diceritakan nggak Mas, bisnisnya ini apa sih, supaya bisa dimengerti teman-teman ini? Oke, kita no limit. Kita memantau ya, kita collection data dari Twitter, dari Facebook, dari YouTube, Instagram, dan online news gitu ya. Jadi kita collection datanya, kemudian kita analisa tuh percakapannya gitu ya. Jadi kita tahu berapa banyak yang diomongin, apa yang diomongin, apakah itu negatif atau positif, sampai apa sih yang diomongin negatif tentang kita gitu ya. Jadi biasanya kalau klien-klien kita misalnya brand gitu ya, atau otomotif, entah misalnya FMCG atau misalnya airlines, itu dia tahu jadinya kira-kira kalau orang ngomong negatif itu tentang apa sih di produk kita gitu. Ya, jadi ini gunanya apa buat perusahaan-perusahaan, atau mungkin kalau di politik itu personal branding gitu ya. Nah, kalau biasanya mereka ini dipakai untuk apa nih? Ya, tadi ya, yang pertama kalau misalnya buat brand, pasti kalau dia pertama ngukur efektivitas misalnya campaign yang dia buat ataupun konten yang dia buat. Kemudian dia bisa juga mantau sama kompetitornya dia. Jadi dia mau tahu sebenarnya lebih banyak dibicarain siapa sih, dia atau kompetitor gitu ya. Otomatis ini bisa buat brand ataupun buat tadi mungkin politik ya, yang Cak Imam bilang, dimana mau tahu nih persepsi kita dibandingkan kompetitor itu lebih buruk atau lebih baik gitu ya. Dan kalau lebih buruk, kenapa lebih buruk? Kalau lebih baik, kenapa lebih baik gitu ya. Jadi kita bisa learning and improve dari apa yang terjadi di masyarakat. Oke, jadi penting banget ini ya ilmunya ya, untuk terutama sekarang ini mendekati tahun-tahun politik, atau juga bisa jadi perusahaan yang pengen tahu bagaimana image mereka di hadapan konsumennya gitu ya kalau perusahaan. Tapi kalau misalkan di politik itu bagaimana image kita terhadap target sasarannya ya, atau masyarakatnya. Nah, ini kan banyak orang yang sudah mengenal misalkan lembaga survei. Nah, bedanya apa ini dengan lembaga survei ini? Oke, jadi kalau kita sifatnya mungkin komplementer ya. Kalau survei itu kan dia biasanya offline, dilakukan secara aktif ya. Jadi dia sifatnya bertanya, kemudian responnya menjawab. Nah, bedanya kita mungkin lebih ke pasif gitu ya. Jadi memang kalau dia ngomongin ya kita bisa ambil gitu ya. Dan mungkin secara audiens itu biasanya memang kepada orang-orang yang menggunakan media sosial gitu ya. Jadi memang kalau dia nggak gunain atau dia nggak ngomongin ya kita nggak bisa ambil. Nah, tapi kelebihannya tentu kita bisa secara lebih real time ya. Karena tadi yang pertama kita bisa ambil kapanpun gitu ya. Kalau mungkin survei itu dia butuh periode misalnya 3 bulan sekali atau mungkin 6 bulan sekali, tergantung dari mereka bagaimana mau melakukan survei itu juga. Yang kedua mungkin juga butuh waktu buat prosesnya. Sedangkan kalau kita memang bisa dikatakan real time ya. Karena tadi setelah ada percakapan kita bisa analisa, mau itu harian pun nggak ada masalah. Dan secara cost mungkin lebih murah ya, karena kan kalau itu kita nggak perlu ke lapangan gitu kira-kira, Cak. Tentu saja metodenya berbeda ini ya dengan survei ya. Kalau survei itu kan biasanya orang kenal survei kan
kuesioner gitu ya. Nah kalau ini tuh lebih ke metodenya tuh netnografi ya, netnografi ya. Jadi mengcapture atau men-scroll percakapan yang ada di sosial media. Nah nanti yang real apa ya? Ini kan teman-teman ada juga yang bayangkan ya, ini masih abstrak gitu. Realnya gimana sih Mas supaya bisa disampaikan Mas? Contohnya iya. nih, contohnya misalkan. Ya contohnya misalnya sebuah apa ya, merek minuman kemasan gitu ya. Nah minuman kemasan itu ya nanti kita bisa lihat itu. Contohnya misalnya di media sosial kita pantau misalnya akunnya dia di Twitter, di Facebook, di YouTube, di Instagram. Itu kita bisa pantau tuh. Kira-kira orang ngomongin dia itu percakapannya seperti apa. Apakah misalnya karena banyakan ngomongin rasanya, atau banyakan ngomongin harganya, atau banyakan ngomongin kemasannya gitu ya, atau distribusinya. Nah kemudian kita juga tahu persepsinya seperti apa, apakah positif atau negatif. Nah lebih jauh lagi kita bisa comparing tuh, bandingkan dengan kompetitor lainnya gitu ya. Jadi misalnya dengan minuman kemasan lainnya itu seperti apa tuh, misalnya ternyata minuman kemasan A sama si B ini lebih gede yang si A, tapi ternyata kalau dari sisi sentimen lebih bagus yang si B misalnya. Nah kita bisa belajar tuh kira-kira bagusnya di mana atau jeleknya di mana gitu kira-kira, Cak. Ya. Ini menarik sekali. Ini boleh tahu nggak dulu bisa dapat ide membuat perusahaan seperti ini atau bisnis? Ini kan tergolong bisnis baru ya di era internet ya. Gimana sih Mas kok bisa dapat apa ya bahasanya ya, sesuatu yang menarik gitu loh? Iya, ini sebenarnya kita udah cukup lama ya, 2010. Jadi kan dulu saya lulus S1 ya, bikin No Limit. Waktu pas kuliah ya S1 ya coba-coba lah di kosan, kita coding-coding ya, standarnya anak informatika ya. Jadi kita bikin-bikin lucu-lucuan, kemudian ternyata kita ikutan lomba, kalah sih, tapi dapat banyak masukan dari situ kan. Kenapa nggak ini, kenapa begini, kenapa begitu, segala macam. Dan alhamdulillah setiap kali kita kalah kita analisa tuh, apa sih pertanyaan yang harus dijawab, apa kita misalnya pertanyaan di dewan juri yang kita nggak bisa jawab, ya kita analisa gitu ya. Kemudian kita learning, kita improve, terus kita kembangin produk kita segala macam, kita seriusin, dan akhirnya bisa jadi seperti ini gitu ya. Mungkin kalau misalnya bayangin sosial media di 2010 mungkin nggak kayak sekarang gitu ya. Dulu itu kita mungkin ke klien-klien juga mereka bilangnya ini mainan anak kecil, ini lucu-lucuan, ini bukan buat saya, segala macam gitu ya. Belum dianggap penting gitu ya. Betul. Tapi karena kita yakin dengan masa depan sosial media, ya kita tetap teguh di situ. Dan ternyata sekarang mungkin gampangnya kalau orang mau buka online shop, yang pertama kali dilihat mungkin akun Instagramnya apa nih gitu kan. Nah itu yang beda gitu ya. 12 tahun perjalanan kita ternyata cukup berbeda nih behavior di masyarakat yang jadi sekarang gitu, Cak. Oke, jadi sebenarnya ini kemampuan melihat masa depan ini ya. Waduh, kemampuan ini faktor luck. Bisa juga ada faktor lucknya, tapi setidaknya ada sebuah intuisi atau apa ya, prediksi lah ya, bisa memprediksi masa depan mungkin. Nah, kalau ini memang dikembangkan dan benar-benar bisa melihat behavior ya, tingkah laku masyarakat atau sikap ya. Sebenarnya kan ini kan melihat sikap ya, apa yang respon apa yang ditangkap oleh masyarakat, misalkan apakah terhadap image, misalkan kalau politik berarti kan image politiknya, kalau produk itu berarti image produknya gitu ya, atau perusahaan itu bagaimana trust orang terhadap perusahaan itu. Nah mungkin ada dari teman-teman subscriber yang pengen menganalisa ya, penasaran, pengen menganalisa sebenarnya produk saya ini gimana sih di mata pelanggan gitu ya, atau misalkan ada partai politik atau misalkan tokoh politik yang dia pengen, kalau gue nyalon ini siapa aja partai-partai yang melirik saya, itu sebenarnya bisa dianalisa nggak Mas ya? Bisa banget gitu loh, karena kan sekarang kebanyakan orang tuh ngomong di media sosial ya, misalnya internetnya lemot lah,
ada yang mereka nggak suka lah, ada yang rasanya nggak sesuai lah. Nah itu kan sebenarnya mereka lebih lebih mudah untuk ngomong di media sosial, karena mungkin kadang-kadang kalau kita ketemu langsung mungkin nggak keluar juga gitu ya, sungkan gitu sungkan, betul. Tapi kalau misalnya di media sosial kan mereka bisa ngomong lebih lepas ya, walaupun kadang-kadang terlalu lepas, Cak. Jadi maksudnya kadang-kadang juga terlalu lepas sampai kadang-kadang keluar semua kata-kata tuh gitu kan. Itu juga mesti jaga juga etikanya. Tapi biasanya orang akan lebih mudah lah ngucapin semuanya unek-uneknya itu di media sosial, karena lebih enak kali, lebih bebas kali ya. Jadi menjadi ruang publik lah ya. Betul. Jadi internet ini sekarang memang menjadi tampungan ya bahasanya, kayak wadah itu buat masyarakat menyampaikan hal-hal yang mungkin dia nggak bisa sampaikan gitu ya. Sebenarnya the power of social media ya, the power of social media. Dan ternyata di balik itu semua ada bisnis, ada sesuatu hal yang kalau itu dikerjakan dengan serius seperti apa yang dilakukan Bro Aksat ini ya kan, itu akan menjadi sesuatu yang menarik dan tentunya menjadi cuan gitu ya. Siap. Yang penting cuan. Yang penting cuan. Oke teman-teman, subscriber Cak Imam Suwandi Channel, mudah-mudahan perbincangan yang tidak cukup panjang ini ya, sekitar 12 menit itu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan benar nih, ini sesuatu yang menarik buat akademisi maupun politisi, bahkan untuk branding ya, untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mengetahui sebenarnya apa sih pandangan persepsi dari orang-orang eksternal ya yang ada di luar sana itu terhadap produk atau citra kita. Nah, bisa tuh nanti hubungin Bro Aksat, nah atau hubungin saya biar dapat fee. Langsung ke Cak Imam. Langsung ke saya aja biar saya dapat fee ya, nggak bercanda. Tapi beneran juga nggak apa-apa mas. Siap. Jadi ini salah satu perbincangannya. Nanti kalau misalkan pengen tahu, nanti bisa saya sampaikan slide-nya tentang waktu itu pernah memprediksi ya, atau bahasanya menganalisis perbincangan tokoh-tokoh politik ya, tokoh-tokoh politik yang akan bertarung di 2024. Ini menarik nih mas ya. Nah itu Mas Aksat kan pernah Bro Aksat ini pernah membuat analisis ya. Nah apa nih yang bisa disampaikan mas supaya supaya ini nih tokoh-tokoh politik yang sekarang mau bertanding itu bisa menganalisis strateginya gitu ya. Ya, kalau politik pasti kan dinamis ya. Jadi apa yang kita sampaikan mungkin bulan lalu, 2 bulan lalu mungkin bisa beda sama sekarang ataupun bulan depan ya. Tapi intinya adalah yang kita mau lihat persepsinya gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana sih persepsi orang-orang terhadap tokoh politik tersebut. Kemudian kira-kira persepsi apa yang diharapkan oleh masyarakat gitu ya. Sifat-sifat apa sih yang kira-kira menjadi perhatiannya orang-orang gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi bahan pembelajaran gitu ya, bahan pembelajaran bagi para tokoh-tokoh ini yang mau berlaga di kontestasi publik gitu kira-kira Cak. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan kepada Bro Aksat atau memberikan tanggapan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Siap.